Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada saat hari ini, mari kita memulai dengan berdoa. Syukur bagi Engkau Allah kami yang hidup. Kami sangat berterima kasih atas pertolongan-Mu yang terus dalam kehidupan kami. Kau sangat baik dalam hidup ini. Kau sudah memelihara dan menjaga kami hingga kami ada sampai saat ini. Saat ini kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kami mohon tuntun kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, sebagai nats perenungan firman Tuhan pada kita pada saat hari ini, terambil di dalam kitab Injil Lukas pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Saya akan bacakan, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk mentahirkanmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu?" Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berdasarkan nats firman Tuhan ini, saya akan memberikan tema renungan kita pada saat hari ini adalah mengalami mujizat Tuhan. Tentunya kita sebagai orang percaya pasti mau kalau seandainya mujizat Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Walaupun fokus kita sebenarnya bukan pada mujizatnya, tetapi lebih kepada Yesusnya. Nah, yang menjadi pertanyaan saat ini adalah bagaimana supaya kita bisa mengalami mujizat Tuhan. Jadi, saya mau bilang bahwa kita perlu H2O. Apa itu H2O? Yang pertama adalah hampirilah dia dengan penuh kerendahan hati. Perhatikan ayat 12, di situ dikatakan, pada suatu kali Yesus berada di dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuhan dapat mentahirkan
aku. Jadi di Israel penyakit kusta itu merupakan penyakit yang sangat-sangat dijauhi oleh orang. Ketika seseorang mengalami penyakit kusta, maka orang lain sering sekali mengasingkan orang itu. Jadi orang yang penyakit kusta ini betul-betul penderitaan, ya, sudah menderita sakit penyakit, lalu kemudian juga diasingkan di tengah-tengah orang banyak, bahkan dikurung, ya, dikurung sendirian supaya orang kusta ini tidak bisa bersama-sama dengan orang lain. Nah, suatu ketika ada orang kusta ini, dia mendengar kabar bahwa Yesus itu datang, maka dia menghampiri. Jadi dia menghampiri Yesus itu dengan penuh kerendahan hati. Dia mau memberanikan diri dengan penuh kerendahan hati, dia datang kepada Tuhan. Jadi dia memohon kepada Allah. Begitu juga dengan kita, saudara-saudari. Kalau misalnya kita mau mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita, mari kita memiliki kerendahan hati. Jadi kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita datang kepada Allah dengan penuh, ya, dengan penuh kerendahan hati, sehingga dengan demikian Tuhan akan menyatakan mujizatnya dalam kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana supaya bisa mengalami mujizat? Tadi saya bilang bahwa kita perlu H2O. Jadi yang pertama adalah hampiri dia dengan penuh kerendahan hati, dan H yang kedua adalah harus melangkah dengan iman. Saudara-saudari, perhatikan ayatnya yang ke-20. Jadi kita fokus untuk melihat, ya, orang yang mengalami mujizat ini pada saat hari ini. Di ayatnya yang ke-20 itu disebutkan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Nah, di dalam ayat 18 sampai 19, di situ diceritakan bahwa ketika orang lain mendengarkan bahwa Yesus sudah menyatakan mujizat, walaupun sebenarnya Yesus sudah melarang orang banyak itu untuk menceritakan kepada siapa-siapa, karena bagi Yesus itu masih belum waktunya, dan juga di sisi lain juga Yesus selalu memiliki kerendahan hati, ya, akhirnya dia tidak mengizinkan orang-orang lain itu untuk menyebarluaskan kabar bahwa dia sudah melakukan mujizat. Nah, lalu meskipun demikian, orang-orang ini, ya, juga menceritakan tentang dia kepada orang lain, sehingga akhirnya orang lain mendengarkan kabar bahwa Yesus adalah pelaku mujizat. Oleh sebab itu, orang-orang yang mendengarkan itu, mereka datang berbondong-bondong kepada Yesus. Termasuk juga di situ ada orang-orang Farisi, di situ juga ada ahli-ahli Taurat. Nah, kita melihat nanti bagaimana sikap orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat ini. Nah, saat ini kita fokus dulu untuk melihat bagaimana sikap orang-orang banyak yang membawa orang lumpuh ini kepada Tuhan Yesus. Jadi, di dalam ayat 20 dikatakan, ketika Yesus melihat iman mereka. Jadi orang-orang yang membawa orang lumpuh ini kepada Tuhan Yesus, mereka itu melangkah. Mereka itu berusaha dengan penuh iman. Sehingga dengan demikian mereka yakin bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk menolong dan memberkati dan menyembuhkan orang yang sedang mengalami kelumpuhan tersebut. Bahkan ketika mereka bertemu dengan Yesus, mereka tidak ada jalan masuk untuk bisa dekat dengan Yesus karena banyaknya orang. Lalu akhirnya mereka naik pada suatu rumah. Sehingga orang yang memiliki penyakit lumpuh itu mereka turunkan ke bawah. Ya, di dalam ayat 19 diceritakan bahwa karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah. Lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Jadi ternyata bahwa untuk bisa mengalami mujizat Tuhan itu yang paling penting adalah harus memiliki iman. Saudara-saudariku,
Apa yang menjadi persoalan, pergumulan, beban yang membuat saudara saat ini merasa berat sekali hidup ini? Sepertinya berat sekali hidup ini. Saudara-saudariku, selalu mengandalkan Tuhan. Melangkahlah dengan penuh iman. Percayalah bahwa Allah menyertai dan menolong kita. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana supaya kita bisa mengalami mujizat Tuhan. Jadi kita perlu H2O. H yang pertama adalah hampiri dia dengan penuh kerendahan hati. H yang kedua adalah harus melangkah dengan iman. Dan O-nya yaitu adalah ojok aneh-aneh. Ya, ojok aneh-aneh. Jadi perhatikan ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Di dalam ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-22, di situ diceritakan oleh penulis kitab ini, yakni Lukas sendiri, bahwa pada saat itu juga ada ahli Taurat dan juga ada orang Farisi. Nah, ternyata kedatangan ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini sebenarnya mereka ingin mencoba Yesus. Mereka ingin melihat. Jadi mereka melihat bagaimana yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, ketika Yesus berkata kepada orang yang mengalami penyakit lumpuh ini bahwa dosanya diampuni, jadi mereka akhirnya memberontak. Mereka aneh-aneh. Ya, mereka mulai memiliki pemikiran-pemikiran yang keliru tentang Tuhan Yesus. Mereka membencinya, mereka mencari celahnya supaya Yesus itu bisa dikalahkan oleh mereka, argumentasi-argumentasi mereka. Ya, tetapi Yesus mengetahui itu. Nah, jadi orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat ini, mereka justru tidak mengalami mujizat itu. Karena mereka justru sikapnya aneh-aneh. Ya, mereka tidak datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Jadi oleh sebab itu saudari yang diberkati Tuhan, hari ini firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, kalau kita mau agar hidup kita mengalami mujizat Tuhan saat ini, maka milikilah H2O. Hampiri dia dengan penuh kerendahan hati. Yang kedua adalah harus melangkah dengan iman. Dan O-nya adalah ojok aneh-aneh. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih firman-Mu Tuhan. Pada saat hari ini kami dikuatkan. Dan kami percaya Engkau adalah Allah yang berkuasa, pemilik hidup ini. Dan oleh sebab itu, hidup kami hanya serahkan dalam tangan Tuhan Yesus. Karena kami percaya, apapun yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami adalah rencana yang terbaik. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.